Hello everyone, ketemu lagi ya untuk video untuk materi week 9 sampai 11, and this one is part 2 atau bagian yang kedua. So I hope you have watched the first part, sudah nonton video bagian yang pertama. Kalau yang belum nonton dulu karena semuanya akan saling sambung menyambung. So in the second video yang kedua ini kita masih akan terus membahas tentang passive voice. So intinya adalah minggu pertemuan ke-9 sampai ke-11 itu kita akan membahas tentang passive voice, okay? Alright, so this is the agenda. Agenda kita untuk video kali ini adalah yang pertama, kita akan review atau kita lihat kembali sekilas tentang basic principle of passive voice yang akan diikuti oleh 3 poin lanjutan, 3 poin besar, yaitu passive voice for simple tenses. Kita akan bahas mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif untuk simple tenses, terutama untuk kalimat negatif. Kemudian passive voice for progressive tenses, positive and negative sentences, dan passive voice for perfect tenses, future simple and models untuk positive and negative sentences. Oke, jadi itu semua adalah passive voice untuk progressive juga untuk negative sentences only. Okay, so that's the agenda, and I hope you're ready. Before we begin, sebelum kita mulai, please prepare and review or reread the materials on tenses. Jadi tolong dibaca, disiapkan, diambil kembali materi tentang tenses yang sudah kita pelajari sebelum UTS. Kemudian siapkan handout yang terbaru, handout untuk minggu 9 sampai 11 tentang passive voice. Anda bisa ambil dari portal e-kampus, sudah di-upload ke situ dengan judul Materials for Week 9 to 11 dan dimulai dari page 21 halaman 21. Kemudian saya harap kalian juga sudah nonton video yang pertama part 1. Kemudian sebelum kita mulai, maybe you can prepare your notes, siapkan catatan, dan yang terakhir tidak kalah penting, prepare some refreshment. Mungkin beli snack dulu atau bikin kopi dulu, bikin teh dulu, anything that make you comfortable while watching the video. Jadi apapun yang membuat kalian nyaman sambil nonton videonya. Supaya tetap fokus, tapi ya jangan dengerin musik dulu, nonton video dulu, okay? Oke, kita akan review basic principles of passive voice. Jadi prinsip-prinsip mendasar tentang kalimat pasif atau passive voice. Dilihat dari fungsi, itu kalimat pasif baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu mirip atau boleh dibilang sama. Jadi ketika kita lebih tertarik pada kejadian, suatu kejadian atau suatu tindakan, atau kita lebih tertarik pada seseorang atau sesuatu yang menjadi objek penderita atau objek yang mengalami konsekuensi sebuah tindakan. Jadi bukan subjeknya yang kita tertarik, tapi lebih tertarik pada kejadiannya atau pada objeknya. Itu kita memakai passive voice. Jadi diingat-ingat itu, ada kalanya kita harus memakai active sentences, kalimat aktif saja, tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita memakai kalimat pasif. Oke, jadi dengan kata lain, objek penderita atau objek dari sebuah tindakan atau sebuah kalimat itu yang menjadi subjek penting yang ingin kita bahas, atau suatu kejadian itu pengen kita bahas lebih lanjut, bukan subjeknya, bukan pelakunya, oke? Dan ini adalah pola atau formula umum atau rumusnya gitu ceritanya ya. Secara umum, passive voice itu bentuknya adalah subject plus to be atau modals plus verb 3. Jadi kapanpun Anda melihat sebuah kalimat yang bentuk atau polanya, struktur kalimatnya itu diawali dengan subjek, atau kadang subjek juga kadang nggak dimasukkan,
tapi ada to be atau modals dan diikuti oleh verb 3, itu biasanya dia adalah kalimat pasif. Oke, di video yang pertama kita sudah membahas untuk simple tenses sebenarnya. Hanya kita baru belajar tentang mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam kalimat yang positif. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk kalimat negatif atau kalimat yang mengandung kata tidak atau kata bukan. Cara dan tahapannya sebenarnya sama dengan kalimat positif, jadi tidak terlalu berbeda. Tahu sendiri kalau kalimat negatif ya sudah, hanya perlu kalian tambahkan kata not saja. Tapi mari kita lihat, untuk saya berikan 2 contoh ini masih dengan kalimat yang sama seperti yang sebelumnya. The teachers of SMP XYZ don't conduct a meeting at school untuk kalimat negatif simple present, dan untuk kalimat simple past negatifnya saya berikan contoh, the teachers of SMP XYZ didn't conduct a meeting at school. 2 kalimat ini mari kita coba ubah ke kalimat pasif. Oke, jadi seperti tahapan yang sebelumnya, tahap pertama kalian identifikasi dulu part of speech-nya atau bagian-bagian kalimatnya. Hanya kali ini kalian jangan terpaku pada verb, tapi lihat pada penanda kalimat negatifnya. Dalam hal ini adalah do not atau don't. Oke, jadi sekarang sudah ketemu subjeknya, the teachers of SMP XYZ. Kemudian penanda kalimat negatifnya adalah don't. Verbnya adalah conduct, objeknya adalah a meeting, dan adverbnya adalah at school. Sekali lagi, yang kalian perhatikan adalah yang menjadi patokan kalian adalah penanda kalimat negatifnya, yaitu do not atau don't. Oke, kalau sudah ketemu semua part of speech-nya, termasuk penandanya, penanda kalimat negatifnya dalam kalimat ini adalah do not atau don't, dialah yang menjadi patokan kalian. Tenses apa yang dipakai di sini? Do not atau does not, itu jelas dia adalah tensesnya simple present. Nah, kalau simple present, to be yang dipakai adalah is, pilihannya ada 3, is, am, are. Dan kemudian setelah itu baru lihat di verbnya conduct. Itu dirubah dulu ke verb 3. Verb 3 dari conduct adalah conducted. Oke, jadi ikuti saja itu urutannya sesuai dengan gambar yang saya berikan ke kalian. Ada panah-panahnya, ikuti itu tahapannya. Setelah itu, untuk membentuk kalimat pasifnya, yang harus kalian lakukan adalah pindah posisi objek, yaitu a meeting, menjadi subjek. Jadi taruh dia di paling depan, diikuti dengan kalian tadi sudah mengidentifikasi to be yang dipakai. Kalau untuk simple present apa saja sih? Kan ada 3 pilihannya, is, am, are. Nah, sekarang pertanyaannya, a meeting ada berapa itu? A meeting itu adalah singular atau tunggal. Kalau tunggal pilihannya adalah is, maka kita tulis is. Karena ini kalimat negatif,
kemudian kita tambah not, kemudian verbnya conduct tadi yang sudah kalian ubah verb 3 menjadi kata conducted, itu copy paste, turunkan mengikuti is not, kemudian ikuti dengan verb conducted. Nah, kemudian diikuti dengan subjek dari kalimat aktif tadi, the teachers of SMP XYZ. Kalau menurut kalian subjek itu punya peran yang penting atau dia adalah informasi yang penting, ya silahkan dicantumkan mengikuti verb 3 itu seperti yang ada di gambar, tapi diawali dengan kata by. Adverbnya kalian boleh taruh di paling belakang, kalian boleh taruh di depan, it doesn't matter. Oke, jadi seperti itu tahapannya. Sekali lagi, kalau kalian ingin melihat urutannya pelan-pelan, panahnya arahnya kemana dan kemana, sambil nonton video ini, kalian juga boleh lihat materi dari PowerPoint yang sudah saya upload di portal eCampus juga. Jadi di portal eCampus saya sudah upload PowerPoint-nya. Sambil nonton PowerPoint-nya itu kan lebih pelan tuh. Kalian bisa lihat step-step animasinya, itu step-step tahap-tahapan ini garisnya mana duluan, supaya kalian bisa lihat cara kerjanya. Boleh lihat di PowerPoint sambil dengarkan penjelasan saya di video ini. You can do that. Oke, now untuk yang simple past, caranya sama. Oke, identifikasi dulu subjeknya mana, penanda negatifnya mana, kemudian verbnya mana, objeknya mana, dan adverbnya mana. Lalu setelah itu kalian tentukan dari penanda kalimat negatif, itu kalian akan bisa lihat dia memakai tenses apa. Karena yang dipakai di sini penandanya adalah didn't atau did not, maka dia adalah tensesnya simple past. Nah, kalau simple past itu to be yang pilihan to be kan ada dua, was dan were ya. Kalian tuliskan dulu, identifikasi dulu. Setelah itu, lihat di verbnya, ubah verb itu menjadi verb 3. Dan verb 3 dari kata conduct adalah conducted. Kalau sudah ketemu semua, tahapannya untuk mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, kalian ingat-ingat lagi bahwa formula atau rumus untuk membuat kalimat pasif itu diawali dengan subjek, kemudian diikuti oleh to be atau modals, diikuti oleh objek dan juga adverb kalau ada. Nah, karena itu ya sudah, cari subjeknya mana nih? Oh, subjeknya adalah yang tadinya objek di kalimat aktif, jadikan itu subjek. Berarti a meeting. Lalu ikutilah dengan to be. Nah, ikuti dengan to be, kalian harus pilih to be-nya apakah was atau were yang harus kita pakai. Lihat di subjeknya, a meeting. Karena a meeting hanya satu atau singular, maka yang kita pilih adalah was. Nah, karena ini kalimat adalah kalimat negatif, ikuti dengan kata not. Oke. Kemudian setelah to be, kalimat pasif itu kan diikuti oleh verb 3. Ya sudah, ambil tadi verb yang sudah kalian ubah menjadi verb 3, yaitu conducted. Diikuti dengan objeknya yaitu subjek yang tadinya subjek di kalimat aktif. Kalau menurut kalian subjek itu memiliki peran yang penting atau informasi yang penting, ya silahkan dicantumkan dengan mengawalinya dengan kata by. Tapi seandainya menurut kalian subjek itu nggak penting, saya nggak mau tulis
ya sudah nggak masalah. Jadi kalimatnya nanti kalimat kalian akan menjadi a meeting was not conducted by the teachers of SMP XYZ at school, atau kalau kalian tidak ingin mencantumkan subjek atau objeknya di sini, maka kalimat kalian boleh berbunyi a meeting was not conducted at school. Begitu juga boleh. Oke, itu tadi mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk simple present dan simple past. Untuk kalimat negatif. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, dalam hal ini kalimat yang negatif, untuk progressive tenses. Jadi untuk present progressive dan untuk past progressive. Kita masih memakai kalimat yang sama ya, supaya lebih mudah untuk kalian pahamnya. Oke, untuk yang pertama adalah present progresif. Kalimatnya adalah kalimat aktifnya, itu the teachers of SMP XYZ are not conducting a meeting at school. Caranya awal seperti biasa, identifikasi dulu mana subjek, mana verb, mana objek, dan adverbnya. Dan ini juga sama catatannya, kalian jangan tertipu dengan melihat verbnya. Aduh, verbnya ing ini berarti verb berapa? Kalian lihat to be-nya. Oke? Setelah kalian identifikasi, subjeknya sudah ketemu, kemudian objek sudah, adverb sudah, verbnya yang mana nih? Kalian perhatikan di to be-nya aja. To be yang dipakai di sini adalah are. Karena are, kalian ingat-ingat, are itu dipakai di tenses apa? Nah, dia adalah tenses present progressive. Oke, setelah itu tetap tuliskan to be untuk pilihan to be untuk present simple. Present tense itu adalah is, am, are. Dan ubah dulu juga verb yang sudah kalian temukan, yaitu conducting. Itu kan kata dasarnya conduct. Ubah menjadi verb 3 dulu menjadi conducted. Setelah itu baru kita susun kalimat pasifnya. Menyusun kalimat pasif, kembali lagi diingat-ingat rumus kalimat pasif adalah subjek plus to be atau modals plus verb 3 plus objek kalau memang ada, dan adverb kalaupun ada. Oke, jadi kita turunkan ya. Subjeknya yang menjadi subjek di kalimat aktif adalah objek dari Yang menjadi subjek dari kalimat pasif adalah objek dari kalimat aktif. Maka kata a meeting itu menjadi subjek di kalimat pasifnya kita. Tuliskan a meeting. Setelah itu, setelah itu ikuti dengan to be. Karena a meeting adalah singular, maka kita pilih to be is. Oke, nah berhubung ini adalah kalimat progresif yang ada ing-nya itu kita wujudkan, kita ubah bentuknya menjadi kata being. Oke, kemudian ikuti dengan verb 3 dari kata conduct, itu verb 3-nya adalah conducted, ikuti dengan
objeknya yang adalah subjek dari kalimat aktif dan ikuti dengan adverb kalau ada. Oke, sekarang untuk past progresif ya. Past progresif kalimatnya adalah kalimat aktifnya. The teachers of SMP XYZ were not conducting a meeting at school. Tahap awal, identifikasi dulu subjek, verb, objek, dan adverbnya. Dan sama catatannya sekali lagi, perhatikan di penandanya, yaitu were not. Kemudian dia dari kata were itu kalian bisa tentukan dia adalah tensesnya past. Kemudian to be, pilihan to be untuk past tense adalah was atau were. Lalu ubah verbnya conduct, verb satu dari conduct itu kalian ubah menjadi verb 3 menjadi conducted. Setelah itu baru kita susun kalimat pasifnya. Kalimat pasifnya sekali lagi cari objeknya dan ubahlah objek itu menjadi subjek di kalimat pasif, yaitu a meeting. Ikuti dengan to be yang sesuai dengan a meeting, karena a meeting itu tunggal atau singular, dan subjek tunggal itu kalau dalam past simple atau past progresif itu memakai was, maka tuliskan was. Lalu ini kan ada ing-nya tadi kan, conducting. Nah, ing-nya itu kita ubah bentuknya menjadi being. Kemudian ikuti dengan verb 3-nya yang sudah kalian ubah tadi, conducted, ikuti, tuliskan di situ. Kemudian dilanjutkan dengan objeknya jika memang kalian rasa itu penting untuk dicantumkan, dan adverb-nya kalau ada. Jadi itu tadi sudah ya, itu kita mengubah kalimat aktif ke pasif dalam bentuk simple tenses, yaitu simple present dan past simple, dan juga past progresif dan present progresif untuk kalimat negatif. Nah sekarang let's move on, kita move on ke tenses yang berbeda lagi. Siapkan itu kopinya kalau sudah habis, bikin dulu. Snacknya kalau sudah habis, kalau bisa beli dulu. Anything that makes you comfortable. Oke, kita akan masuk di pembahasan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk tenses perfect, yaitu simple perfect. Yang saya mau bahas simple perfect dan past perfect untuk baik positif maupun negatif. Jadi tahapannya sama guys, sama aja. Hanya mungkin ada sedikit beda aja, karena tensesnya beda pasti otomatis beda. Oke, so please pay attention to the two sentences. Coba lihat ada dua kalimat aktif yang saya beri di situ. Nomor 1 itu adalah kalimat positif yang menggunakan simple perfect, dan yang kedua adalah tenses simple perfect juga tapi kalimat negatif. Dua kalimat ini mari kita coba ubah menjadi kalimat pasif. Kalimatnya saya masih memakai subjek yang sama, objek yang sama, dan adverb yang sama supaya mungkin lebih jelas untuk kalian pahami.
Oke, the first sentence, kalimat pertama yang positif dulu ya, yang menggunakan present perfect. Kalimatnya adalah the teachers of SMP XYZ have conducted a meeting at school. Caranya sama, tahapannya identifikasi dulu subjeknya mana, kemudian modals, verb, object, dan adverbnya. Oke, jadi modals dalam hal ini adalah kata have-nya, itu adalah modalsnya. Kemudian verbnya, jadi verbnya itu bukan have ya, tapi verbnya adalah conducted. Oke, objeknya adalah a meeting dan adverbnya adalah a school. Kemudian kalau kalian sudah ketemu modalsnya, itu ikuti saja itu alur panah-panahnya itu. Oke, kalau sudah ketemu modalsnya, nanti itu akan disesuaikan dengan kalimat pasifnya juga masih tetap menggunakan modals. Oke, sekarang mari kita lihat ketika kita ubah kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif. Tahapannya sama, taruh objeknya yang tadinya adalah objek yang sudah kalian identifikasi itu kalian jadikan subjek dari kalimat pasif. A meeting diikuti dengan modalsnya. Nah, modalsnya kalau di kalimat aktif tadi itu adalah have, sekarang berubah menjadi has di kalimat pasif. Kenapa? Karena a meeting itu cuma satu, cuma singular, tunggal. Kalian ingat-ingat di rumusan dulu waktu kita belajar tenses, mana yang memakai have, mana yang memakai has. Dan untuk a meeting kita memakai has. Kemudian ikuti langsung dengan kata been. Oke, dan diikuti dengan verb 3-nya yaitu conducted, dan lanjutkan dengan objeknya yang adalah subjek dari kalimat aktif dan adverb kalau ada. The negative sentence. Sekarang kalimat negatifnya. Tahapannya sama, kalian hanya perlu tambahkan kata not saja setelah modals. Oke, jadi tahapannya sama. Sekali lagi identifikasi subjek, objek, dan semuanya diidentifikasi dulu. Kemudian itu yang ada di gambar saya itu kalian ikuti saja alur dan pergerakan panahnya itu kalian ikuti saja sebelum akhirnya kalian turunkan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, itu urutannya seperti itu. Oke, I hope it is clear enough. Saya nggak perlu jelaskan rinci lagi karena toh tahapannya sama. Kalian hanya tinggal perlu tambahkan kata not saja. Oke, itu tadi untuk present perfect. Sekarang past perfect. Ini lebih mudah sebenarnya karena yang akan kita pakai sama, yaitu kata had. Jadi nanti nggak ada perbedaan mau subjeknya apapun itu tetap dia memakai had. Kalau yang tadi yang present perfect kan beda. Kalau subjeknya singular harus memakai has. Kalau subjeknya plural atau I itu memakai have. Nah kalau ini sama aja. So I think this one will be easier. I hope. Kalimatnya yang akan kita jadikan contoh masih kalimat yang sama, hanya saya ubah saja tensesnya.
Kalimat pertama, kalimat positif. The teachers of SMP XYZ had conducted a meeting at school. Tahapannya sama, identifikasi subjek, modals verb, objek dan adverbnya. Kemudian verbnya diubah menjadi verb 3 sebelum akhirnya semuanya kalimat aktif itu kalian ubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif itu rumus utamanya adalah subjek plus to be atau modals plus verb 3. Itu utamanya, yang paling utama, oke? Jadi sama seperti tadi, objeknya dari kalimat aktif itu apa, kalian jadikan dia menjadi subjek di kalimat pasif, ikuti dengan modalsnya karena ini yang dipakai adalah had, maka copy paste saja tulis had, lalu ikuti dengan been, langsung tambahkan dengan kata been, dan lanjutkan dengan verb 3. Lalu objeknya, kalau menurut kalian objeknya itu penting untuk ditulis ya ditulis, awali dengan kata by dan akhiri dengan adverb kalau memang ada adverbnya. Alright, untuk kalimat negatifnya tahapannya sama, so I'm not going to explain it in details, nggak usah saya jelaskan secara detail lagi ya. Kalian hanya perlu tambahkan kata not saja di situ, oke? Oke, let's move on again. Kita pindah lagi ke tenses yang berikutnya. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk future tense dan juga untuk penggunaan modals untuk kalimat positif dan negatif. Yang pertama saya mau memakai will, oke, untuk yang future simple ya. Saya memakai modal will. Nah, caranya sama sekali lagi teman-teman. Tahapannya sama, cuman ya oke lah, tetap kita lihat saja caranya seperti apa untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif menggunakan modals will untuk kalimat positif dan negatif.
tahapannya sama. Same old, again and again. Identifikasi dulu subjek, modals, dan seterusnya. Kemudian kalau semuanya sudah, ketika nanti mengubahnya menjadi kalimat pasif, kalian tinggal ketika kalian sudah menemukan sudah mengubah posisi objek menjadi subjek, ikuti dengan will karena yang kita pakai di sini adalah will. Kemudian ikuti dengan be. Oke, lalu lanjutkan dengan verb 3 dari verb yang sudah kalian ubah tadi. Lalu ikuti dengan subjek dari kalimat aktif itu dia menjadi objek kali ini di kalimat pasif dan adverb kalau ada. Oke. Again, saya pikir karena ini toh tahapannya sama. I'm not going to explain this in details. Okay, I hope it is clear for you. Meskipun saya nggak jelaskan secara rinci lagi satu-satu karena tahapannya sama. Sekali lagi, okay? So that's this one. Begitu juga dengan yang ini, yang kalimat negatif. Oke, kalau kalimat aktif itu kalian menemukan ada kata will-nya, maka kalimat pasifnya nanti juga jangan dibuang, will-nya tetap ditulis, diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan verb 3, diikuti dengan objek dan adverb kalau ada. Oke. So then again, ini masih sama. Oke, now bagaimana kalau misalnya kalimatnya yang harus kalian ubah menjadi kalimat pasif itu mengandung kata can. Sekarang saya pilih contoh kalimat yang berbeda supaya kalian gak bosan dengan kata the teachers of SMP XYZ itu terus yang kita dengar. Oke, jadi saya ubah deh, contohnya berubah. Oke, I have two sentences for you dan dua-duanya menggunakan kata can, menggunakan modals can. Yang nomor 1 itu adalah kalimat positif, yaitu a thermometer can measure the temperature accurately. Dan kalimat yang kedua itu yang kalimat negatif, a thermometer cannot atau can't measure the temperature accurately. Kita akan ubah dua kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, tahapannya sama, tapi oke, mari kita lihat.
Oke, karena ini kalimatnya contohnya beda, oke saya jelaskan lagi, detail lagi, oke. Identifikasi dulu subjeknya mana. Di sini subjeknya kelihatan ada subjek thermometer. Kemudian kalian perhatikan modelsnya. Jadi yang kalian perhatikan modelsnya juga. Lalu setelah models itu ada verb. Kalau kalian sudah dapat atau sudah identifikasi verbnya, langsung kalian ubah ke verb 3-nya apa. Lalu cari objeknya mana, cari adverbnya mana. Kalau semuanya sudah teridentifikasi, sudah ketemu, tinggal kalian terapkan di pola kalimat pasifnya. Pindah-pindah posisinya aja. Oke. Karena kalimat pasif itu menggunakan subjek yang adalah objek dari kalimat aktif, ya sudah, kalian tadi kan sudah ketemu. Objek dari kalimat aktifnya tadi adalah kata the temperature. Jadikan kata the temperature itu menjadi subjek di kalimat pasif kalian. Jadi tuliskan di paling depan. Lalu ikuti dengan modelsnya. Models apa yang dipakai di kalimat aktif? Modelsnya yang dipakai adalah can. Ya sudah, turunkan saja kata can. Langsung ikuti dengan kata be. Oke. Setelah itu verbnya diikuti dengan verb 3. Apa nih yang harus dimasukkan di sini? Ya tadi verb yang sudah kalian temukan kan kata measure. Kalian sudah ubah juga menjadi verb 3, yaitu measured. Tuliskan itu setelah kata can be di kalimat pasif. Oke. Lalu kalau menurut kalian thermometer itu adalah dia memiliki atau mengandung informasi yang penting, atau dalam hal ini misalnya katakanlah kata termometer ini kalau kalian hilangkan maknanya jadi berubah, ya mendingan dimasukkan aja gitu kan. Jadi kali ini saya tetap tulis by thermometer, kemudian diikuti dengan adverbnya. Oke. Mungkin kalau yang masih bingung, Bu, maksudnya dengan ini memiliki informasi penting, boleh dimasukkan sebagai objek atau nggak usah juga nggak masalah, itu yang seperti apa. Jadi maksudnya begini, coba kita lihat kalimat pasif yang sudah kita buat ini. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, temperatur atau suhu bisa diukur, titik. Itu kan kayaknya kok kalimatnya belum berbunyi ya, tapi akan jauh lebih bunyi atau lebih bermakna seandainya kita tambahkan objeknya. The temperature atau suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Nah, itu kan lebih bermakna kalimatnya. Maka meskipun dia kalimat pasif, menurut saya kata termometer itu penting tetap untuk dimasukkan. Jadi saya masukkan. Sementara kalau contoh-contoh kalimat yang tadi misalnya seperti a meeting is conducted by the teachers of SMP XYZ at school. Nah, the teachers-nya itu boleh dimasukin, boleh enggak, tapi lebih baik juga dimasukin kalau memang kalau seandainya kata the teachers of SMP XYZ itu dibuang, kalian tidak masukkan, itu maknanya jadi aneh, jadi tidak jelas kalimatnya. Nah, itu lebih baik dimasukkan. Jadi intinya seperti itu. Intinya keputusan untuk kalian tetap menuliskan objek atau tidak di kalimat pasif adalah pertimbangkan. Seandainya objek kalian tidak tulis, kira-kira kalimat itu punya makna atau tidak? Bunyi nggak istilahnya? Tapi kalau ternyata dengan menghilangkan objek, dengan tidak menuliskan objek, kok kalimatnya kayaknya jadi tidak bermakna, ya lebih baik tetap dicantumkan dengan mengawalinya dengan kata by. Oke, jadi seperti contoh di sini, kalimat aktifnya kan termometer dapat mengukur suhu dengan akurat. Kemudian kalau diubah menjadi kalimat pasif, suhu dapat diukur. Nah, kalau hanya titik begitu kan belum selesai, jadi nggak ada maknanya. Jadi saya tetap masukkan oleh termometer secara akurat, seperti itu. Oke?
Nah, untuk yang ini, yang sebelumnya tadi sudah panjang lebar, for this one, balik lagi. Oke, untuk menghemat kalian kuota supaya nggak panjang-panjang. I'm not going to explain this in detail. Saya nggak usah jelaskan detail. Ini kalimat negatif, jadi kalian hanya perlu tambahkan kata not setelah kata can. Boleh disingkat dengan can't. C-A-N'-T. The temperature cannot be atau can't be measured by a thermometer accurately. Oke? Oke, sekarang kalau yang menggunakan modals could, seandainya kalian menemukan ada kalimat aktif dan dia menggunakan kata could, dan kalian harus ubah menjadi kalimat pasif, caranya seperti apa? Again guys, caranya sama aja, nggak ada bedanya. Jadi mari kita lihat, saya berikan lagi kalian kalimat yang berbeda supaya mungkin supaya nggak bosan ya. Oke, kalimat pertama adalah kalimat positif. Kalimat positif, the teachers could increase students' achievement last year. Dan kalimat kedua yaitu kalimat negatifnya, the teachers could not atau disingkat couldn't increase students' achievement last year. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Oke, identifikasi dulu subjeknya yang mana, modals mana, verbnya mana, objek dan adverbnya mana. Oke, kali ini subjeknya adalah the teachers, modalsnya adalah could, verbnya adalah increase. Nah, kalau kalian udah ketemu verb, langsung kalian ubah ke verb 3 dulu. Oke, verb 3 dari kata increase adalah increased. Kemudian objeknya adalah students achievement dan adverbnya adalah last year. Oke, semuanya sudah ketemu. Kalau sudah, kita ubah ke kalimat pasif. Tarik objek menjadi subjek. Jadi student achievement dia menjadi subjeknya. Tarik could-nya, tarik mengikuti student achievement. Tambahkan kata be. Oke, ikuti dengan kalian tuliskan verb yang sudah kalian ubah menjadi verb 3 yaitu increased. Dan ikuti dengan objeknya yang adalah subjek dari kalimat aktif, dalam hal ini by the teachers, dan kalimat terakhir, kata terakhir adalah adverbnya. Oke. Nah, kira-kira kalau dalam kalimat ini menurut kalian perlu nggak saya tuliskan kata by the teachers? Mari kita coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Prestasi mahasiswa dapat ditingkatkan oleh guru atau oleh dosen tahun lalu. Nah, menurut kalian informasi oleh dosen itu penting atau tidak? Perlu nggak kita cantumkan? Kalau menurut kalian perlu ya ditulis seperti itu. Kalau menurut kalian tidak perlu ya sudah. Sampai di kata increased, kemudian by the teachers-nya tidak usah, ikuti dengan kata last year. Oke, jadi again, kalian analisis sendiri kira-kira penting atau tidak objeknya itu dimasukkan. Alright?
Oke, masih menggunakan kata could, hanya kali ini kalimat negatifnya as simple as that, tinggal kalian tambahkan kata not setelah could. Oke, boleh juga disingkat dengan couldn't, atau kalian mau tuliskan secara lengkap ya could not. Kalian lihat sendiri itu caranya sama saja, jadi saya harap tidak bingung lagi ya, sama caranya sama. Oke, now do the task. Oh no, I'm sorry, itu bukan task, tapi practice. Oke, do the practice. Jadi kalian kerjakan latihan, ada di handout halaman 26. Kalian buka handout, ada 2 latihan di situ, practice 1 dan practice 2. Practice 1 itu ada paragraf singkat itu di situ yang judulnya Britain's Roman Villas. Kalian coba cari 10 passive voices dari bacaan itu. Kemudian berdasarkan konteks bacaan coba kalian tebak. Soalnya itu kalimat pasifnya itu ada beberapa yang tidak ada subjeknya. Tidak ada objeknya. Dan jadi kira-kira kalian tebak aja, kira-kira pelaku dari kejadian itu siapa? Coba saja dulu ya. Oke, itu praktis yang pertama. Nah, praktis yang kedua itu adalah saya minta untuk mengubah ada 8 kalimat di situ. Ubah kalimat itu menjadi kalimat pasif. Di sini saya akan berikan contoh jawaban untuk nomor 1 dan nomor 3. Sisa untuk jawaban nomor yang lain, nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, kalian bisa lihat di video part 3, di bagian yang ketiga, video yang ketiga. Oke, di video ini saya akan berikan jawabannya untuk nomor 1 dan nomor 3. Oke, nomor 1. Soalnya berbunyi questionnaire measures students' personality traits. Oke, saya pakai tabel gini dulu untuk mengidentifikasi. Mungkin bosan pakai gambar. Sekarang saya pakai tabel. Identifikasi dulu dari kalimat aktif itu, subjeknya mana? Subjeknya adalah questionnaire, verbnya adalah measures. Berarti kalau kalian lihat dari verb measures itu tensesnya dia pakai tenses apa? Measures, ada s-nya gitu biasanya, atau hampir dipastikan dia menggunakan tenses simple present. Objeknya students personality traits. Nah, kemudian nanti ketika kalian membuat kalimat pasifnya, yang akan menjadi subjek dari kalimat pasif kalian adalah students personality traits. To be yang akan kalian pakai adalah are, karena students personality traits lebih dari satu, maka to be-nya nanti menggunakan are. Verbnya ubah kata measures tadi menjadi verb 3 menjadi measured, dan objek kalian nanti adalah questionnaire.
Oke, dan ini saya berikan gambar lagi. Meskipun tadi sudah kita identifikasi pakai tabel, tapi saya rasa tetap lebih mudah pakai gambar begini sih. So I give you this picture, this graph supaya lebih mudah. Subjeknya sudah kalian ketemui, verbnya sudah ketemu, objeknya sudah, ya sudah langsung. Kalau verbnya sudah ketemu, kalian bisa identifikasi dia menggunakan tenses apa, langsung kalian cari. Kalau tensesnya simple present, maka pilihan to be-nya ada 3, is, am, dan are. Kemudian kalian sudah temukan verbnya yaitu measures, ubah verbnya itu menjadi verb 3 yaitu measured. Sekarang kita masukkan ke semua bagian-bagian itu menjadi satu kalimat pasif. Ambil objek, taruh paling depan, jadikan dia subjek. Students personality traits, ikuti dengan to be. To be-nya kan pilihannya 3, is, am, are. Nah, saya pilih yang mana nih? Karena subjeknya students personality traits, plural, lebih dari 1 traits, maka kita pilih are. Karena ini kalimat positif, maka tidak perlu kata not. Oke, ikuti dengan verb 3-nya, measured, dan ikuti dengan objeknya, by questionnaire. Oke, dan ini adalah jawaban untuk nomor 3. Soalnya, the writers performed 2 studies. Oke, kita pecah dulu part of speech-nya. Kalau kalimat aktif, subjeknya itu the writers, verbnya performed. Kalian lihat di situ ada ed, itu berarti dia tensesnya menggunakan tenses simple past. Kok tahu Bu, kok bukan verb 3? Ya karena itu kalimat aktif. Nggak mungkin kalimat aktif verb 3 berdiri sendiri seperti itu, tidak mungkin. Dia adalah verb 2, maka dia menggunakan simple past. Objeknya to studies. Oke. Nah, untuk kalimat pasifnya nanti berarti subjeknya adalah objek, yang tadinya objek dari kalimat aktif dia menjadi subjek, to studies. Kemudian to be-nya pilihannya kan untuk past tense itu was atau were. Nah, karena ini to studies subjeknya lebih dari 1, maka kita pilih were. Verbnya itu performed, karena verb 2 dan verb 3 dari kata perform itu sama, dia regular ditambah ed saja, dan objeknya adalah the writers. Ini adalah grafiknya atau gambarnya. Subjeknya tadi sudah ketemu kalau kita lihat dari tabel tadi ya. Subjeknya untuk kalimat aktif ini adalah the writers. Verbnya performed. Objeknya to studies. Sudah ketemu verbnya adalah verb 2, maka langsung identifikasi dia menggunakan simple past. Kalau simple past, pilihan to be itu ada 2, was dan were. Kemudian verb 2 ini kalian ubah menjadi verb 3. Kalau sudah dilakukan semua, kita masukkan semua bagian itu ke dalam kalimat pasifnya. Ambil objeknya, to studies, jadikan dia subjek. Ikuti dengan to be. Nah, pilihannya ada 2 nih, was atau were. Karena subjeknya adalah to studies, lebih dari 1, maka kita pilih were.
ikuti dengan verb 3-nya yaitu perform, dan ikuti dengan kata bind the writers. Oke, nah ini di situ saya coret kata bind the writers karena saya nggak terlalu tertarik dengan informasi bind the writers. Toh hanya ditulis bind the writers. Kecuali kalau di situ ada nama, misalnya itu penting, nama orang misalnya, oke lah saya kasih masuk. Tapi menurut saya karena informasi ini nggak penting, udahlah saya berhenti. Kalimat pasif saya hanya berbunyi two studies were performed. Titik, gitu aja. It doesn't matter. Oke, now what? Oke, itu tadi kita sudah belajar semua yang saya memang ingin. Sebenarnya masih banyak tensesnya, hanya I just wanna focus on these tenses. Saya mau fokus aja sama semua tenses yang sudah kita bahas tadi. Kita sudah pelajari mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, oke? Jadi sekarang seperti perintah sebelumnya tadi, kerjakan dulu itu latihan yang ada di halaman terakhir handout kalian. Ada 2 latihan di situ. Nah, kalau kalian ingin melihat jawaban lengkapnya, nanti ada di video 3, video part 3. Tapi untuk saat ini, setelah kalian selesai, either way, kalian mau kerja yang mana duluan. Tapi intinya, supaya tugasnya tidak terlalu besar dan numpuk, maka sampai di part 2 ini, sampai di video 2 ini saya berikan tugas dulu. Karena kita masih akan ada pembahasan satu lagi, nanti kalau saya gabung tugasnya lebih berat, oke? Jadi akan ada tugas yang harus kalian kumpulkan, semua deskripsi, penjelasan, instruksi, dan semuanya sudah ada di lembar tugas. Kalian download saja di portal eCampus di bagian tugas. Jadi kalian klik di virtual class, kemudian klik di tugas kuliah, soalnya ada di situ. Nanti kalian upload jawaban kalian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Intinya adalah kalian lihat di instruksi, oke? Instruksinya cukup panjang. Intinya adalah kalian saya minta untuk membaca sebuah artikel jurnal. Saya sudah pilih artikelnya. Artikel itu sayangnya tapi saya nggak bisa gabung dengan soal. Jadi itu saya taruh di bagian materi kuliah, oke? Yang artikelnya saya taruh di bagian materi kuliah, tapi soal dari tugas itu saya taruh di bagian tugas di dua tempat yang berbeda di portal eCampus, oke? Nah, tugasnya nanti juga kalian kirim via portal saja, portal eCampus. Deadline-nya kapan? Kalian lihat sendiri di deskripsi yang ada di lembaran tugas itu. Alright, so sampai di sini dulu video yang kedua ini. If you have any questions atau kalian masih bingung dengan anything, feel free to shoot me any emails or WhatsApp or text messages untuk kalian tanya. Dan kalau tanya, sekali lagi jangan dadakan. Deadline-nya besok, kalian baru tanya besok pagi, atau deadline-nya nanti malam, kalian baru tanya hari ini. Sekarang misalnya, sekarang ini pagi, kalian tanya untuk deadline nanti malam. Jangan begitu, nanti kalian akan kerepotan sendiri. So, my suggestion, langsung lihat sekarang soalnya seperti apa yang harus kalian kerjakan, dan again, baca, please. Baca baik-baik instruksinya, itu semua saya tuliskan untuk mempermudah kalian. Memang panjang instruksinya, tapi itulah fungsinya menjadi mahasiswa, oke? Jadi, do not complain, be positive. Mungkin kalian masih kaget karena kalian baru lulus SMA gitu ya tahun kemarin, tapi ya welcome to the university world. Itulah yang akan kalian hadapi selama kalian menjadi mahasiswa, banyak-banyak membaca. Dan ini kalian dilatih untuk itu, oke? Alright, I think I will stop now supaya kalian gak terlalu banyak dengerin saya ngoceh. I will see you on the next video di part 3. Tapi sebelum kalian nonton part 3, sekali lagi kerjakan dulu practice 1 and practice 2. Latihan aja, itu pilihan sih, kalian mau kerja atau tidak, it's up to you, terserah. Tapi yang harus kalian kerjakan adalah tugasnya, tugas ke-5 bagian
sudah ada di portal. Oke, I hope you still keep your positive vibe, tetap jaga aura positif meskipun I know kalian mungkin sudah banyak yang bosan or whatever, tapi tetap positif, stay healthy, stay safe. I will see you on video part 3. Okay, bye bye.